Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ranah kajian dari materi perkembangan peserta didik. Apa saja ya ranah kajian dari perkembangan peserta didik atau perkembangan manusia? Ini terdiri dari 4 ranah, yaitu perkembangan fisik, intelektual ya, yang termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial ya, dan juga ranah keempat ini perkembangan moral. Keempat ranah tersebut dibahas ya dalam hal ini pada tiap-tiap tahap perkembangannya. Jadi Anda perlu paham juga bahwa ada 4 ranah ya yang akan dikaji dalam perkembangan manusia dan pada seorang peserta didik. Keempat ranah ini tentunya sangat dilibatkan ya dalam proses belajar mengajar mereka ketika Anda menjadi seorang guru nantinya. Meskipun masing-masing ranah ya ini menekankan aspek khusus dari perkembangan, ternyata ada saling ketergantungan yang sangat luas ya di antara bidang-bidang tersebut. Nah, keterampilan kognitif ya atau cognitive skill dan juga keterampilan lainnya ini memang punya andil masing-masing ya dalam perkembangan manusia atau perkembangan peserta didik. Nah, sedikit pemahaman bahwa keterampilan kognitif atau cognitive skill ini bisa bergantung pada pengalaman sosial dan kesehatan fisik serta emosi seseorang. Seorang anak ya dalam keadaan fisik dan emosional yang baik ini tentunya dapat menerima pelajaran dengan baik. Sangat berbeda dengan anak-anak yang sedang dalam kondisi fisik tidak baik atau mungkin sedang sakit, atau juga yang punya masalah sosial dan emosi tentunya tidak mampu menerima pelajaran dengan baik. Dan seorang guru harus memahami ya kondisi siswa yang demikian. Jangan disamaratakan bahwa mereka mampu menerima pembelajaran di hari itu secara sama. Jadi pembelajaran hari itu juga harus mempertimbangkan kesehatan fisik, emosional, dan juga perkembangan sosial serta emosi dari siswa tersebut. Perkembangan sosial ini juga dipengaruhi oleh kedewasaan si anak ya, reaksi emosionalnya dalam bersikap dengan orang-orang di sekelilingnya ya. Misal gurunya bertanya ya, bagaimana ia merespon ketika gurunya bertanya ya, bagaimana emosi atau emosionalnya ketika ia ingin menjawab pertanyaan. Nah, Anda harus merefleksikan ranah atau reaksi tersebut dengan sikap-sikap yang tertentu ya yang dibutuhkan oleh si siswa. Nah, dalam menggambarkan keempat ranah tersebut, perkembangan semasa hidup ini telah menjadi perspektif ya yang multidisiplin ya dalam meliputi ilmu biologi, fisiologi, kedokteran, pendidikan, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Nah, pengetahuan yang mutakhir ya yang ada diambil dari tiap-tiap disiplin tersebut dapat digunakan dalam studi perkembangan manusia. Ini faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan individu. Maaf sebelumnya ya, ini masuknya ke faktor internal ya, bukan eksternal seperti yang ditulis di layar ya, mohon diperhatikan. Jadi faktor eksternal ya ini ada di bagian akhir nanti. Nah, faktor internal ini masuk pada kondisi fisik dan juga psikis seseorang ya. Jadi ketika Anda menjadi guru, Anda harus memperhatikan kondisi fisik dari siswa Anda ya. Anda harus perhatikan faktor internalnya seperti apa. Nah, faktor fisik ini merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh orang tuanya. Potensi genetik ya seperti warna rambut, kulit, jenis kelamin, kemampuan intelektual, serta emosi ya, ini akan menentukan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sehingga membentuk individu tersebut
tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ya, faktor gizi atau asupan makanan. Kesehatan individu ini sangat tergantung pada pemberian gizi yang baik dan berimbang. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting ya dalam menstimulus tumbuh kembang individu dan perkembangan otak serta sistem sarafnya. Secara umum demikian ya, tapi Anda harus paham bahwa anak-anak dengan faktor gizi atau asupan makanan yang baik ini dianggap memiliki kemampuan menerima pembelajaran ya atau tumbuh kembang yang lebih baik dibanding anak-anak yang faktor gizi atau asupan makannya ini kurang atau tidak sesuai dengan usianya. Oleh karena itu, pemberian gizi yang baik ya tidak hanya ditentukan pada saat kelahiran saja, namun seperti yang umum kita ketahui ya, sejak janin tumbuh di dalam kandungan ini sebenarnya faktor gizi ini sudah harus diperhatikan oleh orang tua. Dan ini ya, tumbuh kembang anak ini akan berlangsung terus sampai ia dewasa. Jadi guru juga harus memperhatikan kenapa seorang anak bisa menerima pembelajaran dengan baik ya. Apakah faktor gizi atau asupan makanannya ini juga baik ya. Tentunya akan berbeda ya apa yang ia terima, apa yang ia dapatkan dengan kondisi tersebut. Selanjutnya, faktor cacat dan penyakit. Kondisi individu ini yang cacat banyak disebabkan oleh pengaruh genetik, juga ada ya. Ibu yang kurang gizi, juga ada penggunaan obat-obatan dan alkohol, radiasi, penyakit yang diderita oleh ibu, keadaan emosi ya pada ibu. Ini juga menentukan kondisi si anak ya, yang mengakibatkan tumbuh kembangnya mungkin tidak sebaik orang-orang dengan kondisi yang tidak ada faktor cacat dan penyakit. Contoh yang paling mudah ya, Anda harus memperhatikan kondisi internal siswa Anda nantinya. Jadi jangan hanya melihat secara umum siswa yang ribut di kelas, Anda lebih perhatikan untuk duduk di depan ya, atau siswa yang sangat pintar nih Anda apresiasi terus ya. Jangan Anda lakukan seperti itu, tapi posisikan ia sebagaimana kondisinya. Jika ia butuh maju duduk di depan karena kurang kelihatan ya papan tulisnya, Anda bisa pilih atau mengkondisikan si siswa untuk duduk lebih di depan. Yang badannya lebih besar mungkin duduk di belakang atau di sudut ya. Jadi faktor-faktor seperti itu dapat Anda perhatikan. Nah, selanjutnya setelah faktor internal tadi ada faktor eksternal ya. Apa saja yang termasuk dalam faktor eksternal ya? Ini ada dua, faktor eksternal artinya faktor yang ada di luar manusia atau di luar peserta didik Anda ya, yakni faktor lingkungan fisik dan juga lingkungan non fisik. Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografi, sanitasi atau kebersihan lingkungan. Sebagai contoh ya, kondisi daerah yang tidak aman karena adanya pertikaian ini ternyata dapat menyebabkan tekanan tersendiri bagi individu. Anda bisa perhatikan banyak sekali berita-berita ya, anak-anak yang putus sekolah karena daerah-daerah mereka adalah daerah yang cukup rawan perang ya, atau juga mungkin kondisi daerahnya yang rawan bencana alam ya. Bagaimana anak-anak di kaki Gunung Merapi ya yang harus terus waspada ya pada saat gunung meletus dan sebagainya. Atau mungkin di Provinsi Bengkulu sendiri ketika sering gempa ya, siswa-siswa harus diliburkan terlebih dahulu. Faktor demikian ini ternyata juga harus menjadi perhatian dalam perkembangan si anak didik atau peserta didik. Selanjutnya, faktor lingkungan non fisik ya, ini terdiri dari faktor psikososial. Ada beberapa hal yang termasuk faktor psikososial ya dalam mempelajari sesuatu, yakni stimulasi, motivasi, pola asuh, serta kasih sayang dari orang tua. Stimulasi, hal ini merupakan faktor yang penting dalam menunjang perkembangan individu ya.
individu akan berkembang pola-pola berpikir, merasakan sesuatu dan bertingkah laku bila banyak diberi stimulus yang berupa dorongan dan kesempatan dari lingkungan di sekitarnya. Jadi jangan ragu untuk memberikan pujian, ya, semangat kepada siswa Anda dalam belajar. Sebaliknya, individu yang belum terlihat potensi pada dirinya, namun stimulus dan kesempatan bereksplorasi harus diberikan secara maksimal, ya, sesuai dengan kebutuhan usianya. Sebagai contoh, individu yang sejak dini diajarkan bagaimana memecahkan permasalahan, ini akan lebih mudah menyelesaikan masalah lain, ya, karena adanya pengalaman belajar dari keadaan sebelumnya. Faktor eksternal selanjutnya yakni motivasi, ya. Motivasi ini maksudnya adalah dorongan. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak guru, ya, atau tim pendidikan atau juga keluarga ini untuk memotivasi, mengajak siswanya menjelajah, meneliti, berkarya dan sebagainya. Dan yang terakhir yakni pola kasih sayang, ya. Ini memang sangat menentukan kemampuan siswa selanjutnya. Sebagai contoh, individu yang mendapat gaya pengasuhan otoriter, ya, atau semuanya diatur, ya, dengan orang tuanya, ini akan menghasilkan anak-anak yang memiliki daya kreativitas yang rendah karena adanya pembatasan-pembatasan dalam berpikir dan berperilaku. Sebaliknya, individu yang selalu mendapatkan kebebasan berperilaku semaunya, ini akan mampu mengembangkan sikap dan perilaku yang sulit memahami dan menerima keadaan yang berbeda dengan dirinya. Jadi anaknya lebih fleksibel, ya, mudah belajar. Jadi kasih sayang dan pola asuh orang tua ini juga sangat menentukan, sehingga lagi-lagi seorang guru tidak bisa memukul rata kemampuan siswanya karena memang latar belakang, entah itu faktor internal atau juga faktor eksternalnya yang memang pada kenyataannya berbeda, ya, sehingga siswa itu juga memiliki kemampuan belajar atau mengembangkan diri yang berbeda dibanding teman-teman lainnya. Nah, ini harus dipahami, ya, bahwa tidak bisa satu kelas itu memiliki kemampuan yang sama dalam belajar. Baik, sepertinya itu saja yang dapat Ibu sampaikan, ya. Anda dapat mempelajari materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.